senyumku, tapi takkan lama. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek senyumku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saya Afifa Manca. Hari ini kita kembali lagi di program kesayangan kita, yaitu Berendoh. Hari ini Senin 16 Januari 2023, tentunya kita memiliki tema yaitu Peraih Suarasana Fest 2022. Dan sekedar informasi bahwa Suarasana Fest 2022 ini telah diadakan di akhir tahun 2022 kemarin. Dan juga kita menghadirkan narasumber sang pemenang dan peraih Suarasana Fest 2022. Langsung saja kita sambut. Ini dia Ataya Naila Yuri Akmal. Dan juga ada M. Ilham Gultom. Halo. Halo, Mbak. Aduh, seneng banget nih ya dari mukanya. Gimana nih memenangkan Suarasana Fest 2022? Wah, seneng banget. Seneng banget ya. Kalau kamu? Senang banget Kak. Pastinya seneng banget. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih dalam nih ya mengenai perlombaan kemarin tentunya. Menurut kalian dan versi diri kalian, musik itu apa sih? Oh, boleh? Duluan. Kalau menurut saya musik itu tempat wadah mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri. Iya. Jadi kamu suka banget mengekspresikan seneng gitu ya, Ya, atau mungkin sedih, sedih ya. dengan bernyanyi. Bernyanyi. Benar. Kalau kamu sendiri Naila? Kalau menurut aku, musik itu awal mulanya aku bisa percaya diri seperti sekarang. Wah, percaya diri. Berarti arti kata percaya diri pernah insecure ya tentunya. Ya, betul. Kenapa nih kamu insecure? Boleh ceritain. Karena kalau ngelihat orang berprestasi itu insecure kan, Kak? Nah, tapi karena adanya musik, kita bisa mewadahi kan musik itu. Jadi kita ikut lomba gitu. Jadi orang-orang, teman-teman juga kayak insecure juga sama kita. Berarti percaya diri kita menambah dong, Kak. Oke. Gitu. Berarti mencoba gitu ya, berarti iya. terus. Terus ketika kamu bernyanyi, apakah langsung kamu memiliki kepercayaan diri atau memang butuh proses nih Naila? Enggak dong, enggak langsung percaya diri. Awalnya kayak, waduh, ikut ini nih bisa menang nggak ya? Atau suaraku dipandang orang jelek nggak ya? Gitu. Awalnya sih gitu, Kak. Bener ya, pasti ada keraguan dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita pede ya enjoy aja ya. Kalau kamu sendiri nih gimana Gultom? Kalau saya butuh proses juga ya untuk menjadi sekarang ini. Dari yang dulu ikut lomba belum pernah menang, yang sekarang alhamdulillah dapat predikat. Dapat predikat. Predikat runner up. Sang juara kita ini benar-benar ya, tentunya banyak sekali proses-proses yang telah dilewati juga nih pemirsa. Jadi nggak langsung bisa jadi juara atau bintang, tapi juga penuh dengan proses dan perjalanan. Nah, kalau boleh tahu nih dari kapan sih kalian mencintai musik dan juga memilih bernyanyi? Oh, kalau aku pribadi, aku dari kecil memang sudah suka musik ya, Kak. Tapi awal aku suka musik itu bukan dari menyanyi, Kak. Apa dari tuh? bermain musik. Aku dulu main piano. Oh, sampai main piano sekarang. juga. Ya, itu awal mula aku suka musik. Kemudian ada sedikit lomba musik waktu itu, lomba kecil-kecilan gitu kan. Disuruh mama ikut. Kata mama, kalau bisa main musik itu harus bisa nyanyi dong, kata mama. Jadi dicoba, ternyata menang. Nah, dari situlah bakat-bakat musik muncul. Berarti udah kelihatan nih bahwa bisa bernyanyi gitu ya. Jadi terus diasah terus gitu ya. Jadi kamu bisa main piano sama nyanyi. Ya. Nah, kalau nextnya mau mainin alat musik apa lagi nih? Gitar udah, aku mau Oh, drum gitar sih. juga udah. Ya. Aduh, keren banget. Kalau kamu Gultom gimana nih? Kalau saya dari kecil. Dari kecil ya? Ya, suka nyanyi, suka dengar lagu. Tapi
Lama-kelamaan bosan juga dengan lagu, akhirnya mencoba untuk bernyanyi. Kalau saya mulai bernyanyi dari SD. Dari SD. Ya, Tapi untuk kamu tahu kalau suara kamu itu ternyata bagus gitu. Itu gimana sih? Siapa sih yang menyadarkan kamu? Karena aku sendiri nih ya, udah denger terus latihan berkali-kali tuh kayak nggak enak aja dengernya. Kalau kamu gimana nih? Kalau saya, teman saya, "Kok suara kamu lumayan bagus, ikut aja lomba-lomba nyanyi," kata teman. Di SD itu ya? Iya, dari SD, tapi waktu SD dulu belum seberani sekarang. Ya, pas berani ya waktu 3 tahun terakhir ini sudah mulai berani nyanyi di depan umum gitu, depan panggung. Tapi waktu juga butuh proses juga ya. Butuh proses ya tentunya. Dari Ya. bawah langsung seperti sekarang ini. Berarti kamu kalau bisa dikatakan adalah otodidak. Ya, Bernyanyi bernyanyi dengan otodidak. Terus kamu tahu nih suara kamu udah baik atau masih kurang? Pasti kan kalau bernyanyi itu ada kurang-kurangnya mungkin ya. Karena kita butuh proses untuk bisa memerdukan suara, memerdukan musik tentunya sebuah lagu itu kan butuh proses. Terus kamu untuk mengetahui suara kamu sudah ada di mana, itu bagaimana sih, Gultom? Ini mencari improv penyanyi gitu, Judika kan suka pakai improv, jadi nyoba-nyoba juga improv. Nyoba teknik lah Ya, ya. nyoba teknik. Terus kayak mungkin rekam suara sendiri gitu. Iya, rekam suara sendiri juga. Wah, keren banget nih. Tapi kalau misalnya dilihat kamu tuh lebih suka suara teknik yang lumayan tinggi ya. Itu kamu mendapatkan teknik itu seperti apa nih, Gultom? Dari itu penyanyi. Dari coba-coba Iya, ya. coba-coba. Coba-coba belajar. Karena semua hal walaupun di coaching pun tetap butuh kitanya juga untuk terus berlatih. Nah, kalau Naila sendiri kan itu udah di coaching berarti ya. Dari main piano terus juga bernyanyi. Itu kamu udah mendapatkan coaching itu dari kamu kecil atau sudah dari baru-baru ini aja? Kalau piano itu aku pertama diajarin sama papa. Oh, papa. Ya. Kemudian karena papa lihat kan ada potensi nih anak ini, jadi dilesin nih sama mama papaku piano. Nah, habis itu kalau nyanyi sih mamaku yang ngajarin. Tapi akhir-akhir ini karena mama lihat potensinya lebih, jadi dilesin deh gitu. Aduh, ini kayaknya keluarga musisi ya pemirsa ya. Papanya main musik, mamanya bisa nyanyi gitu. Tentunya support dari kedua orang tua ya, Naila. Nah, kalau kesulitan di awal-awal ada nggak sih kesulitan kalian untuk bisa bernyanyi? Kalau aku sih ada, Kak. Apa nih sulitnya bernyanyi? Karena dulu aku ngerasa ya, Kak, kalau nyanyi suara aku pribadi kayak bukan kayak cewek-cewek sekarang gitu. Kalau cewek sekarang itu seperti apa? Halus banget suaranya kan. Kalau aku tuh kayak berat juga, ada kayak serak-serak gitu. Tapi ternyata lama-lama aku dibantu sama mama, papa, dan yang mensupport aku. Ternyata suaraku ini unik katanya lah. gitu, ada spesialnya. Jadi itu sih menurut aku sulit, rasa kepercaya diri kan. Benar, dan karakter setiap orang juga Berbeda. berbeda-beda. Nah, kalau Gultom nanti aku tanya setelah jeda pariwara berikut ini ya pemirsa, tetap di Berendo. Jira seneng kan? Ayah, lihat mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo.
Ya pemirsa, kembali lagi di Berendo. Tentunya kita masih bersama peraih Suarasana Fest 2022. Nah tadi kita juga sudah ngobrol bersama Naila, kesulitan-kesulitan ya Naila ya. Kalau dari Ilham sendiri nih, apa sih kesulitan-kesulitan untuk menemukan mungkin suara yang bagus gitu dan pantas untuk bisa bernyanyi nih? Ya sebenarnya kalau menurut saya suara saya agak aneh gitu ya. Kenapa aneh? Aneh aja. Kenapa tuh? Nggak kayak penyanyi-penyanyi cowok yang lain gitu. Kenapa? Emang penyanyi cowok yang lain kenapa nih? Menarik nih ya pemirsa ya. Kenapa? Memangnya kamu merasa bagaimana nih Elang? Saya merasa aneh aja. Merasa aneh mungkin karena belum terbiasa Ya, mungkin. Jadi itu tadi bahwa jadi bintang atau menjadi seorang penyanyi itu tidak mudah ya Ilham dan Naila. Sudah disampaikan bahwa kepercayaan diri yang kita bangun itu sangat sulit. Lebih ke kepercayaan diri mungkin yang sulit ya Naila ya. Itu harus dibiasakan. Panggung ke panggung tentunya. Latihan terus itu menjadi bekal kita untuk bisa percaya diri. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah percaya diri, pernah nggak sih kalian mendapatkan mungkin kayak omongan-omongan yang kurang enak mengenai suara kalian? Kayaknya ada. Kok kayaknya sih pernah nggak kira-kira? Pernah. Pernah ya. Katanya kok nggak kuat lagi di nada tinggi katanya. Karena dulu memang saya masih kuat di nada tinggi. Semenjak ya sudah remaja gitu kan. Jadi rata-rata berubah ya suara. Iya, karena perubahan suara Iya, ya. jadi ya itulah yang bikin aneh di suara. Karena awalnya mungkin suaranya masih suara anak-anak Iya. nih, berubah menjadi suara dewasa itu mungkin ada perubahan transisi gitu ya. Kalau kamu sendiri Naila? Iya sih pernah. Pernah. Yang apa aku bilang tadi sih, yang suaraku kayak nggak halus gitu, ada kayak serak-seraknya. Berarti ada komentar-komentar negatif gitu ya. Ternyata sekarang aku baru tahu kalau serak-seraknya kayak ada serak-serak gitu, itu unik, spesial gitu, jarang ada. Karena kamu punya karakter sendiri karakter tentunya sendiri. ya. Nah kalau ngomongin masalah karakter, bagaimana sih kalian bisa membangun sebuah karakter dalam diri kalian? Karena kalau ngomongin masalah penyanyi suara bagus banyak ya. Tapi yang berkarakter tentunya sedikit. Iya. Yang bisa bertahan di dunia entertainment juga sedikit. Kalau kamu sendiri, bagaimana sih karakter yang kamu hadirkan untuk menjadi seorang penyanyi? Kalau kata keluarga aku juga sih sebenarnya, jadi diri kamu sendiri. Kalau Jadi kamu diri mau menemukan karakter kamu, jadi diri kamu sendiri. Misalnya, aku lagi nyanyi lagu Yura nih, jangan jadikan diri kamu kayak Yura, tapi buatlah lagu Yura itu seperti lagu kamu sendiri gitu. Benar, Ya. karena ya berbeda-beda ya, jangan disama-samain. Masa kita nyanyi lagu Yura, tapi kita yang nyanyi gitu, Sama-sama. ternyata sama Iya, gitu ya. ditiru. Kalau kamu sendiri sama ya? Kalau saya iya hampir sama dengan Hampir Yuri. mirip. Tentunya masih problem-problem penyanyi lah ya, hampir rata-rata seperti itu. Percaya diri yang sulit, terus juga membangun karakter tentunya butuh proses ya. Nah kalau misalnya dihitung-hitung nih, ketika kalian sudah mencoba profesional menjadi seorang penyanyi itu udah berapa tahun sih? Kalau berhubungan dengan profesional ya, berarti aku baru SMA ini sih profesional gitu. Kalau yang selebihnya cuma nyanyi-nyanyi doang. Terus perubahan dari kalian ketika kalian sudah serius gitu menekuni itu, apa sih perubahan suara kalian yang dulu dan yang sekarang? Kalau dulu suaraku benar-benar kayak kacau banget gitu, kayak nyanyi asal nyanyi, yang penting nyanyi gitu. Kalau sekarang tertata banget. Sekarang sudah Insya Allah, tertata iya. ya. Terus kalau kamu sendiri? Iya hampir sama lah. Hampir sama. Aduh ini anak berdua kayaknya udah janjian ya pemirsa ya. Jawabannya sama, tapi memang ya juga umurnya juga hampir deketan. Kalau kalian tahu nih pemirsa bahwa yang pakai baju SMA ini putih abu-abu masih usianya berapa Mbak? 17 tahun. 17 tahun seorang siswa gitu ya di salah satu SMA negeri, ternyata bukan hanya memiliki prestasi di bidang nyanyi dan juga musik dalam bermain alat musik gitu ya, tapi juga dia nih adalah pemenang atau atlet dari atlet panah. Bener ya? Aduh keren banget. Dan selain itu dia juga masih gitu belajarnya juga masih kenceng gitu ya, masih terus juara kelas. Nah kalau kamu sendiri, bagaimana sih cara kamu bisa membagi waktu antara sekolah, terus juga prestasi-prestasi di luar dari sekolah kamu? Kalau tentang sekolah sih,
Ya sekolah kayak biasa sih, tapi lebih banyak izinnya. Lebih banyak izinnya. Ya, karena menurut aku ya, sekolah itu penting, memang penting, nomor 1. Tapi penunjang sekolahnya juga lebih penting. Sertifikat, lomba-lomba gitu penting, karena orang sekarang mandangnya nggak sekolah doang, tapi apa sih kelebihannya, skillnya gitu. Benar, tapi bukan berarti menomorduakan ya, bukan berarti tapi juga menomorduakan. saling beriringan bisa maju. Jadi tidak ada yang dinomorduakan, kalau bisa dijalanin semua dijalanin, asal tidak mengganggu salah satu hal yang kamu inginkan tentunya. Kalau kamu sendiri nih, kamu aktivitasnya masih kuliah gitu ya, terus juga masih suka juga bernyanyi. Sebenarnya kamu pengennya jadi apa sih? Kalau cita-citanya gitu? Cita-cita pengen jadi polisi sebenarnya. Jadi polisi, ini kenapa nih? Ini berarti hobi aja ya nyanyi ya? Iya, hobi. Terus juga kamu salah satu mahasiswa ini ya, sosiologi. Benar. Terus ke polisi itu gimana ceritanya? Menjalanin aja apa yang sudah ditakdirkan. Jadi ikuti alurnya aja. Diikutin alur ya, tapi tentunya juga hobi ini kalau bisa bermanfaat gitu ya, dijalankan. Kalau kamu sendiri Naila, Ya. apa nih planning ke depannya nih? Doakan aja sih, aku mau jadi kedokteran. Waduh, ini berarti apa ya, hobi dan yang dijalankan serta keinginan berbeda ya. Nggak apa-apa, tentunya bernyanyi juga apa ya, kalau aku pernah dengar tuh ya, kalau bernyanyi itu kalau kita menggunakan hati jadi kayak emosional kita tuh terlatih. Benar nggak sih? Benar ya. Iya. Jadi emosional dari diri kita itu bisa terlatih, bisa menyampaikan suatu perasaan dengan baik, apakah itu sedih dan juga marah atau mungkin apapun dengan baik, tersampaikan dengan baik. Oke, kalau mengenai support system bagaimana nih? Aku duluan? Nah, kalau aku pertama, yang paling pertama banget ya, yang support itu ya jelas nih mama dan papa. Kedua, keluarga besar aku juga support, dan teman-teman aku juga sih. Kemarin waktu lomba Suara Sanak Fest ada teman-teman aku juga. Rame ya nontonnya. Kalau kamu? Kalau saya keluarga besar. Keluarga besar, tentunya support system dari keluarga itu nomor satu ya. Teman-teman di sekitar dan juga orang-orang yang selalu hadir bersama kita itu adalah support system yang terbaik. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bersama peraih Suara Sanak Fest 2022 setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. I see trees, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces, our people going by. I see hands shaking hands. Oh, do you do
roses too. Night shade of blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Baik pemirsa, kembali lagi di Berendo. Tentunya kita masih bersama peraih Suarosana Fest 2022. Kita masih bersama Naila dan juga Ilham nih. Nah, kita juga masih kembali lagi. Kalian kan suka banget bernyanyi. Panutan kalian pertama kali ketika bernyanyi itu siapa sih? Selain orang tua kalian ya. Oke. Kalau aku sih Yura sih. Yura, tapi kan dulu mungkin belum ada Yura nih. Awal-awal kamu bernyanyi itu panutannya siapa? Awal aku bernyanyi, awalnya Raisa. Raisa. Iya, betul. Berarti kamu suka banget sama tipikal suara yang halus, Iya. smooth gitu ya. Kalau kamu sendiri? Kalau saya Richard Marx. Richard Marx. Itu berarti penyanyi lama banget ya Iya, kayaknya lama ya. banget. Lama banget. Tapi sebenarnya si Ilham ini sedikit unik ya pemirsa ya. Karena dia menyukai lagu-lagu lama. Itu kalau boleh tahu, kenapa sih kamu suka banget lagu-lagu lama legend gitu? Karena keluarga saya sering mutar kaset, kalau dulu masih pakai kaset kan. Jadi ya suka banget itu sama lagu lama gitu, lagu-lagu lama. Terbiasa ya? Terbiasa dengar tiap minggu gitu. Jadi kamu menyukai secara tidak langsung. Mm-mm, Tapi benar. ketika kamu sudah besar tentunya banyak ya. Kamu bisa lihat Judika mungkin Iya, atau mungkin Judika. penyanyi-penyanyi lain. Apakah itu membawa kamu berubah gitu? Atau memang masih suka banget sama lagu-lagu lama nih? Ada sedikit berubah ya suka lagu, tapi masih cenderung masih suka sama lagu lama. Lagu-lagu lama. Apa yang kamu sukai dari lagu-lagu itu? Pokoknya mengekspresikan banget gitu lagunya. Lebih dalam gitu Iya, ya? lebih dalam. Dia suka banget sama lagu-lagu yang cukup lama, penyanyi-penyanyi lama yang katanya bahwa memberikan perasaan atau menampilkan perasaan dengan baik gitu ya. Nah, kalau si adik yang satu ini yang cantik ini kayaknya lebih kekinian, suka banget sama penyanyi-penyanyi solo wanita Indonesia kayak Raisa, terus juga ada Yura Yunita. Kalau Yura Yunita kayaknya penyanyi yang hype banget di beberapa tahun ini kayaknya ya. Apa sih yang kamu sukai dari Yura Yunita? Karakternya kuat banget. Karakternya, Iya. karakter seperti apa yang kamu lihat? Karakter menjadi diri sendiri itu loh. Aku belajar menjadi diri sendiri itu karena lihat dia. Benar, karena poin-poin dari musiknya, lirik-liriknya itu kayak apa ya, membawa kita tuh pede dengan diri kita sendiri, terus kita bangga akan diri kita sendiri, siapapun kita. Itu aku seneng banget juga sih sama Yura. Kalau genre sendiri, kamu lebih suka genre apa sih? Pop ballet. Oh, ballet. Selebih itu? Rock sih, aku suka dengar lagu rock gitu. Suka lagu, Tapi nggak dengar, nyanyikan, tapi nggak nggak. nyanyiin. Tapi- Kenapa nggak coba? Enggak berani. Mungkin bisa dicoba next Iya. ya. Kalau kamu sendiri? Pop, love song, gitu, lagu-lagu cinta gitu. Aduh, lagu-lagu cinta dia emang agak romantis ya pemirsa ya, sukanya lagu-lagu cinta. Ya, siapa lagi kalau panutannya pun lagu-lagu legend gitu ya. Lagunya tuh kayak slow gitu ya, Iya, iya. tapi nyampe gitu, rasanya tuh nyampe banget Bener. gitu. Oke, nah kalian kan sudah ikut Suarosana Fest gitu. Apa sih perasaan kalian ketika mengikuti perlombaan Suarosana Fest 2022 yang dimana kemarin kan banyak banget ya Banyak. finalis-finalis yang hadir ketika kalian dieliminasi nih, terus masuk top 5, terus sampai menjadi juara. Gimana sih? Boleh dong diceritain, siapa dulu nih? Aku. Ya boleh. Yang pertama sih waktu mau cek sound itu aku deg-degan banget. Soalnya teman-teman yang mau ikut lomba Suarosana Fest itu udah aku temuin sebelumnya di lomba-lomba sebelumnya dan suaranya bagus-bagus banget. Tapi ketika malam pertama mau final itu, aku udah pasrah aja lah. Pokoknya aku ikut cuman untuk menambah percaya diri aku. Ternyata aku dapet kan 5 finalis. Terus abis dari itu aku pede aja, nggak peduli pokoknya siapapun yang dapet finalis itu, teman-teman aku yang suaranya bagus itu, aku nggak peduli lagi. Pokoknya aku cuman nyanyi doang gitu. Ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau kita nyanyiin dengan penuh rasa, penuh Betul. penghayatan, tentunya tidak mengkhianati hasil. Kalau kamu sendiri? Kalau saya Ilham? awalnya deg-degan, takut fales gitu. Karena pernah juga nyanyi pakai band gitu, suara nggak nyambung sama musiknya gitu.
Oh, kamu nggak bisa menyinkronkan ya Iya. antara musik dan juga suara kamu. Bener. Terus? Jadi ikut-ikut aja lah, berdoa aja. Alhamdulillah masuk top 5 ya. Nothing tulus banget ya kalian berdua ya mengikuti, karena biasanya nih ya kalau penyanyi mengikut dia pede gitu. Oke, aku top 5, aku juara 1 atau aku bisa memenangkan lah ya suatu kompetisi. Tapi kalau kalian kayaknya mungkin karena usia juga ya masih remaja gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Tapi kalau untuk panggung sendiri nih, apakah ini adalah panggung pertama atau mungkin ada panggung-panggung sebelumnya? Udah panggung-panggung sebelumnya sih. Udah banyak ya. Betul. Terus juga katanya pernah satu panggung. Pernah. Ya, Gimana tuh? Kalian ketika satu panggung, sekarang dikembalikan lagi di satu panggung. Awalnya di panggung sebelumnya belum saling kenal, Iya, ya kan? belum saling kenal. Tapi waktu di Suara Sanak Fest itu ketemu lagi dan ya baru kenalan lah. Baru kenalannya di Suara Sanak Fest sih. Gitu. Jadi ketika kenalan, itu kayaknya kamu kenalan karena ikut coaching Intan Jaco Iya, kemarin betul. ya. Nah, kemarin sempat di coaching juga sama Intan Jaco, gimana nih perasaannya? Apakah ada perbedaan coaching-coaching yang lain gitu atau bagaimana? Habis di coaching Intan Jaco, Mbak Intan, itu perubahannya benar-benar signifikan sih. Aku yang awalnya kayak katanya tuh suara kayak O gitu, terus habis di coaching langsung suaraku kayak berubah gitu, lebih bagus lah. Juga di nada tinggi, awalnya aku ragu-ragu banget nyampe atau enggaknya. Waktu udah di coaching, kamu harus percaya diri, itu pasti sampai. Itu bikin aku langsung percaya dirinya lebih nambah sih, itu aja. Lebih nambah, Iya. jadi kayak lebih tertantang lagi betul. ya. Kalau kamu sendiri? Lumayan ada perubahan semenjak ada coaching klinik dari Mbak Intan Jaco. Yang biasanya saya nyanyi biasa aja, jadi sekarang berteknik itu nyanyinya. Ada Berteknik, Ya. benar. Karena biasanya otodidak ya, belajar Benar. sendiri. Sekarang langsung di coaching oleh ahlinya. Nah, ini juga informasi mungkin sedikit buat pemirsa bahwa kemarin ketika Suara Sanak Fest dihadirkan, itu kita ada sekitar 20-an peserta yang hadir, terus lalu masuk ke eliminasi di 5 peserta. Ketika 5 peserta kita hadirkan dengan latihan dan di coaching klinik oleh ahlinya, itu sudah disediakan dari TVRI juga memberikan teknik-teknik yang lebih baik lagi untuk para peserta untuk siap gitu ya menjadi winner seperti sekarang. Jadi banyak banget ya tentunya rangkaian-rangkaian acara Suara Sanak Fest kemarin, seru banget juga Iya, tentunya. seru. Pengalaman-pengalaman terbaik juga bersama keluarga juga gitu kan. Apalagi sekarang nih yang biasanya cuman say lewat-lewat gitu, sekarang udah bisa kenalan juga gitu kan. Aduh, jadi banyak banget mungkin teman-teman pengen ikutan di tahun ini gitu ya. Nantikan gitu ya. Oke, nah kalau untuk Suara Sanak Fest kemarin, apa sih menurut kalian Suara Sanak? Kalian kan memenangkan nih, mungkin sebelumnya kalian belum pernah menang gitu. Ketika kalian memenangkan, apa sih arti dari perlombaan Suara Sanak Fest ini untuk kalian? Boleh, alhamdulillah. Apa ya? Ada pokoknya semenjak ikut Suara Sanak Fest ini ada perubahan itu. Ada perubahan. Agak lebih berani nyanyi di depan umum gitu. Nah, sudah tuh Apa jobnya lebih banyak gitu ya? Kalau dari Naila sendiri? Kalau dari aku sih, Suara Sanak Fest itu benar-benar wadah untuk menyaring anak-anak yang berbakat. Soalnya Suara Sanak Fest ini benar-benar melatih mental aku sih. Lebih Lebih melatih ke mental. Apalagi juga langsung ditayangin di TV Iya, gitu betul, ya. Jadi langsung pasti ke TV. lebih gitu ya. Dan juri-jurinya, mantep banget lah pokoknya. Keren-keren Iya, banget keren ya banget. tentunya. Orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah memiliki teknik yang luar Iya, betul. biasa. Oke, kita akan nanti akan lanjutkan lagi nih pemirsa, akan masih juga sharing-sharing nih mengenai Suara Sanak Fest 2022 setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo. Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja.
Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda. Tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih. Kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Baik pemirsa, kembali lagi di Brendo. Tentunya kita masih bersama peraih Suarosana Fest 2022. Masih bersama Naila ya. Banyak banget tadi cerita-cerita kita mengenai perjalanan Naila juga dan juga Ilham gitu menjadi sekarang nih seorang peraih dari Suarosana Fest 2022. Tapi mungkin juga nih para pemirsa penasaran gitu ya, bagaimana sih suara mereka yang memenangkan Suarosana Fest 2022 ini. Boleh siapa nih yang mau nyanyi duluan gitu, karena para Biar dua dulu deh. pemirsa tuh penasaran nih. Dari Ilham Gultom dulu, boleh? Karena aku juara 2. Aduh, ini mulai ya kayaknya kepercayaan diri menjadi turun ini. Harus pede dong, suaranya kan sama gitu. Mungkin ketika di panggung aja gitu kan menang 1 dan 2. Tapi pastinya punya karakter yang berbeda-beda. Oke, Naila mau nyanyi? Boleh. Lagu kemarin yang dinyanyiin lagu Tutur Batin. Tutur Batin. Mau nyanyiin lagu itu? Boleh. Boleh. Oke, boleh dimainkan kakak. Di bass. Nah, ini boleh ngobrol-ngobrol. Kenapa kamu kan suka banget nih ya sama Yura. Terus kamu memilih lagu Tutur Batin. Apa sih kenapa kamu memilih lagu Tutur Batin? Apakah relate dengan kehidupan kamu? Ya yang pertama memang relate banget di kehidupan aku. Kan aku udah bilang kan dari awal tadi aku kurang percaya diri. Dengar lagu Tutur Batin itu mengekspresikan diri aku bahwa aku tuh nggak sempurna gitu. Jadi aku bisa jadi diri aku apa adanya gitu. Benar, karena setiap manusia tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Walaupun suara bagus itu masih ada kekurangan-kekurangan yang kita miliki yang tentunya terus harus kita latih dan menjadi lebih baik lagi ya. Apakah sudah siap kakak? Boleh sedikit dinyanyiin Naila juara 1 Suarosana Fest 2022. Bagaimanakah kabar diriku? Baik-baik saja. Sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silahkan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Wow, bagus banget suaranya. Aduh, ini kayaknya dari hari pertama ke hari kedua lagunya sama ya. Sama. Tapi ada perbedaan setelah di coaching. Di coaching, ya. Aduh, suaranya bagus banget ya pemirsa. Wajar dia menjadi seorang pemenang atau peraih juara dari Suarosana Fest 2022 nih. Anak yang masih berumur 17 tahun gitu ya, masih SMA, seorang atlet panah juga, seorang juara kelas juga, tapi juga memiliki suara yang sangat bagus banget tentunya. Bangga banget ya orang tuanya ya pastinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gultom, kamu mau nyanyi nggak sekarang? Mau. Udah pede ya sekarang ya. Oke, kita akan mendengarkan suara dari Gultom, dari Ilham Gultom ini. Tapi kalau ini pastinya lagu legend nih. Lagu legend ya. Lagu apa yang kamu mau nyanyiin?
Right Here Waiting For You. Aduh, lagu legend sekali ini ya pemirsa. Boleh? Kerendahan. Kerendahan, karena tekniknya lumayan tinggi nih, si Ilham. Bentar. Oke, mungkin nanti kita masih mempersiapkan ya pemirsa. Kita masih mau ngobrol juga bersama Naila lagi nih. Nah Naila, kamu kan juara kelas juga nih ya. Terus juga seorang atlet juga. Gimana sih support dari sekolah kamu? Kalau dari sekolahku, memang Smanli itu the best banget lah. Aduh, the best banget ya sekolah kamu ya. Dia sekolah itu sangat mendukung apapun kegiatan aku. Itu sih. Apalagi panah, nyanyi itu kalau aku menang itu senang banget sekolah. Senang banget, Iya. mengapresiasi sekali Mengapresiasi ya. sekali banget. Kamu atlet panah itu dari? Aku jadi atlet panah dari SMP. Dari SMP ya. Tapi jadi atlet provinsinya baru SMA ini sih. Oke, berarti kamu ikut perlombaan seperti O2SN dan sebagainya? Aku ikut kejuaraan nasional sama Kejuaraan nasional. Pekan olahraga nasional. Waduh, keren banget kamu. Tapi itu kan lumayan Iya, Nada. sulit ya. Maksudnya Didengar olahraga yang dulu, Bang. lumayan gitu ya, butuh tenaga yang cukup. Power kamu kayaknya memang terlatih banget ya. Ketika nyanyi juga suara tingginya tetap dapet gitu ya. Apakah sudah siap kamu? Ilham, sudah? Gitu ya, tentunya Ilham juga suka banget nih lagu-lagu Lagu legend, lagu lama. legend gitu ya. Dan kamu juga berarti menghadirkan perbedaan gitu ya sama penyanyi-penyanyi lain yang mungkin aduh mau nyanyinya lagu kekinian, apalagi sekarang kan anak-anak indie gitu ya, lebih merajalela nih dibandingkan lagu-lagu legend juga. Kamu enjoy aja dengan itu? Enjoy. Karena itu diri kamu banget Bener. ya. Diri kamu. Oke, langsung aja kita dengarkan nih suara dari Ilham Gultom. Visions apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how can we sing forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Waduh, bagus banget suaranya. Kamu ketika nyanyi kayaknya terlihat seperti Bruno Mars gitu ya. Bruno Marsnya Bengkulu gitu ya. Look-looknya tuh kayak, aduh Bruno Mars banget. Tapi ketika nyanyi Gultom ya, tetap Ilham Gultom gitu ya bernyanyi. Nah ini sudah menang. Kira-kira kalian ke depannya mau seperti apa nih dalam bernyanyi dan dunia musik ini? Misalkan Ya kedepannya semoga lebih tingkat lagi ya, lebih meningkat dan lebih berkembang itu. Lebih berkembang ya tentunya dari segi teknik Ya, dan juga kepercayaan diri benar. tadi. Karena sebenarnya tanpa disadari mungkin kalian menyanyikan lagu ini meningkatkan kepercayaan yang kalian Benar. bangun sebenarnya. Karena ini adalah hobi yang mungkin juga kalian tidak searah gitu ya untuk mimpi kalian, tapi ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga meningkatkan bagaimana melatih emosional dari diri kalian sendiri gitu ya. Nah kalau si Naila sendiri nih, bagaimana nih? Kira-kira akankah tetap bernyanyi ke depannya atau bagaimana nih? Ya sih, akan tetap bernyanyi pastinya. Dan semoga lebih baik lagi lah dalam bermusik ataupun bernyanyi. Akan terus ya, akan terus dan berlatih gitu. Terus kalau genre, kira-kira mau coba genre apa lagi nih? Masa mau bermain aman terus gitu? Abis ini mau coba rock sih. Mau coba rock ya? Aduh keren banget. Kalau cewek nyanyi rock tuh seru gitu ya Seru. ngeliatnya. Kalau kamu nih Gultom, apakah coba indie mungkin yang beda banget gitu sama alur kamu? Belum. Mau nyoba pop sama rock.
Waduh, ini memang kayaknya satu tipe ya mereka ya, pop dan rock gitu. Karena sekarang kalau kamu lihat nih ya, di dunia industri permusikan gitu, bagaimana sih anak-anak muda yang hadir gitu menjadi bintang-bintang di industri entertainment sekarang, kalau dari kamu? Kalau dari aku sih, anak muda yang zaman sekarang itu keren-keren luar biasa banget. Apalagi kalau genre yang suka tuh rock itu, aku juga habis menang lomba band kemarin sama temen aku, dari The Clay. Itu aku habis menang juga, itu keren-keren banget pesertanya, keren parah. Anak muda zaman sekarang itu benar-benar bertalenta banget sih. Bertalenta ya. Oke, nanti lanjut lagi nih, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Naila dan juga Gultom. Tetap di Brendo. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral? Lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita cobain juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian, jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu, karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Ya pemirsa, kembali lagi di Brendo. Tentunya kita masih bersama Naila dan juga Ilham nih. Tadi kita sempat ngobrol ya mengenai bagaimana sih pandangan kalian mengenai anak muda sekarang. Nah kalau dari kamu sendiri Gultom, bagaimana sih pandangan kamu mengenai anak muda? Karena kan kamu sedikit berbeda ya, genrenya juga beda, terus kesukaannya juga lumayan legend. Bagaimana nih pandangan kamu untuk anak-anak muda sekarang? Keren-keren semua ya, sampai saya insecure kenapa saya suka lagu-lagu lama gitu, kenapa nggak suka lagu-lagu baru. Ya sudah dari kecil ya, sudah terbiasa dengan lagu lama, jadi untuk dengar lagu yang lagi ngetren sekarang ini sangat susah, agak sulit. Agak sulit untuk Iya, kamu untuk diterima. untuk diterima ya, karena lebih suka gitu ya, tapi Iya. tentunya dengan perbedaan tetap masih bisa bikin kamu insecure, tapi tentunya kamu harus terus ya bisa meningkatkan kepercayaan diri gitu ya pemirsa ya. Nah kalau untuk sekarang nih ya, anak-anak muda kan sudah hadir dengan skill yang mereka miliki, entah itu bernyanyi, alat musik, atau mungkin skill-skill lainnya melalui media sosial. Kalau kalian tuh, kalau aku lihat juga sempet ya posting-posting gitu kan, memperlihatkan skill-skill kalian melalui media sosial. Sebenarnya itu salah satu upaya kalian untuk bisa mempromosikan diri kalian bahwa ada loh aku yang memiliki skill seperti ini. Nah kalau dari kamu sendiri bagaimana nih menyikapinya? Oh, menurut aku sih sosial media itu benar berguna banget sih. Pertama ngepromosikan ya. Kadang teman-teman aku yang nggak tahu aku bisa nyanyi atau aku bisa main musik jadi tahu.
Dan kalau dia mengadakan suatu perlombaan seperti itu, pasti dia ngajak aku karena dia tahunya dari sosmed juga sih. Kalau selain itu mungkin nggak tahu juga. Benar, karena media sosial itu memperluas jaringan Iya, kita, ya kan? Nggak yang ya kalau kita mah temen juga seberapa sih gitu Iya. kan? Mungkin sini. Tapi kalau media sosial itu bukan hanya di Bengkulu tapi juga di luar gitu bener. kan. Nah kalau kamu sendiri nih, mungkin yang agak sedikit pemalu gitu ya kalau di media sosial gitu ya, gimana nih menyikapinya? Ya karena sekarang kan serba internet ya, kalau mau mempromosikan diri ya lewat YouTube ya, Benar. lewat Facebook juga bisa. Sudah kamu lakukan belum? Sudah. Sudah ya, waduh, udah ada channel YouTube-nya juga. Kalau kamu Naila hanya di Instagram atau mungkin di beberapa sosial media lainnya? Yang pertama banget sih Instagram ya, karena banyak teman. Juga aku juga punya channel YouTube, ada channel ngupload YouTube-nya video aku main piano, nyanyi, atau aku panah juga sih. Benar. Jadi mempromosikan diri itu Iya. banyak caranya. Benar. Selain dari kalian bisa mengikuti ajang-ajang sekarang gitu ya, juga kita harus terus nih gempar untuk mempromosikan diri kita di media sosial yang kita miliki. Nah, terus mengenai Suarosana Fest, kenapa sih menurut kalian anak-anak muda nih, terkhususnya di Bengkulu harus ikut Suarosana Fest? Nah, kalau semua anak muda itu memang harus sih ikut Suarosana Fest karena benar-benar mewadahi talenta-talenta kalian semua sih. Terus untuk ajang kepercayaan diri itu perlu banget. Di Suarosana Fest itu kepercayaan diri kita diuji banget. Diuji banget Iya, ya? betul. Kalau dari kamu, Ilham, Harus ikut ya anak muda ya. kenapa harus ikut? Yang sering-sering nyanyi di kamar mandi, yang sering-sering di kondangan. Dicoba gitu Iya, ya? untuk mempromosikan diri juga sebagai wadah juga. Sebagai wadah untuk apa ya, mempromosikan diri Benar. tadi bahwa kita juga hadir memiliki skill yang tidak main-main nih, bukan hanya penyanyi kamar mandi tapi ternyata juga punya skill yang luar biasa gitu kan. Jadi harus berani, kembali lagi kepercayaan diri. Nah mungkin juga tips dari kalian untuk membangun kepercayaan diri itu seperti apa sih untuk anak-anak muda? Kalau menurut aku membangun kepercayaan diri itu harus mengenali diri kalian sendiri dulu, terlebih dahulu sih. Itu kalau kalian udah kenal diri kalian sendiri, itu pasti kepercayaan diri kalian akan keluar tersendirinya gitu. Oke, nah terakhir Ilham, boleh ajak anak-anak muda untuk berani memperlihatkan bakat yang mereka miliki. Ya harus berani lah ya. Ayo ajak dong, harus apa ya, meyakinkan gitu. Ya untuk Anak-anak muda. Untuk anak-anak muda ya khususnya di Provinsi Bengkulu ya kalau ada event-event ya harus ikut ya. Ya yang selama ini kurang pede atau yang selama ini sering nyanyi-nyanyi di kondangan atau nyanyi di kamar mandi ya harus memberanikan diri ya untuk jadi diri sendiri juga. Jadi harus ikut untuk bisa meningkatkan kepercayaan Benar, diri harus ikut. ya. Nah pemirsa, itulah tadi kita juga sudah banyak sekali nih ngobrol-ngobrol panjang lebar bersama peraih dari Suarosana Fest 2022 bersama Naila dan juga Ilham. Banyak sekali nih proses-proses yang sudah mereka lewati, bukan hanya menjadi seorang bintang di satu hari itu, tapi juga melihat proses yang mereka lewati selama ini. Dan juga untuk membangun kepercayaan diri yang mereka jalani selama ini tentunya panjang sekali, dan kalian juga sebagai anak muda harus terus berlatih dan menunjukkan dan berani bahwa kalian memiliki skill apapun yang kalian miliki untuk orang lain ketahui gitu ya. Oke, terima kasih ya Naila dan terima kasih juga Ilham. Semoga kalian juga bisa sukses di jalannya masing-masing, bisa terus bernyanyi dengan perasaan yang baik gitu ya. Terus bisa mengendalikan emosi, dan satu lagi pesan aku sih, ini pesan dari aku sendiri nih pribadi, terus bangun kepercayaan diri ya, karena remaja-remaja 2 ini adalah remaja yang baru ingin berkarir nih. Jadi kita tetap terus support anak-anak muda Bengkulu, anak-anak bangsa yang luar biasa. Baik pemirsa, tentunya kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa saksikan terus Berendo tentunya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Viva Manca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan untuk hidupku. Ini bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa.